Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan terkait segala hal tentang CPNS dan P3K. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam pisau dapur. Nah, untuk terus mendukung channel ini kawan-kawan, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kawan-kawan pejuang CPNS tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita akan sama-sama belajar tentang aritmatika sosial, laba rugi, dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu juga yang sering muncul di tes TU nanti. Jadi wajib teman-teman kalian tahu tentang aritmatika sosial ini, dan nanti saya akan menjelaskan itu cara cepatnya, jadi tanpa perlu mengerjakan secara detail, secara singkat saja sudah ditemukan jawabannya. Oke, saya sudah merangkum 1-5 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak. Soal nomor 1. Deva menabung di bank 150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 12,5%. Maka jumlah tabungan Deva setelah 1 tahun adalah, oke? Jadi 150.000. Oke? 150.000 ini 1%-nya itu tidak lain adalah 1.500. Kalau 2%, oke? Jadi 3.000. Nah, kalau 10% dari 150, oke, itu kan 15.000 kawan-kawan ya. Nah, ini sudah kelihatan 2 tambah 10 itu kan 12%. Nah, kalau ini dijumlah maka hasilnya 18.000. Nah, cari opsi mana yang penambahan dari 150 itu ada 18.000. Ini kawan-kawan, karena 150 ditambah 18.000 itu kan 168.000. Oke? Jadi tanpa kita menghitung komanya di belakang ini, oke, angka di belakang koma ini, kita sudah dapat bayangannya kawan-kawan. Pasti bagian B, oke? Tidak mungkin bagian A, apalagi bagian C. Oke, sekira begitu kawan-kawannya. Soal berikutnya, seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapakah harga beli motor tersebut? Oke, jadi 15 juta harga jualnya, mendapatkan untung 10%. Nah, kira-kira berapakah harga belinya motor tersebut? Oke, harga modalnya maksudnya. Oke, coba kita lihat, karena dia untung 10%, nah, kita bisa analisis di masing-masing opsi yang ada. Oke, coba kita lihat, karena 10%, coba kita lihat bagian A. 10% dari, oke, 12 juta, 10%-nya itu kan 1,2 juta. Coba ditambah 12 juta tambah 1,2 juta, oke, 12 juta itu ditambah 1,2 juta itu kan hanya 13.200.000. Oke, berarti opsi A ini salah. Oke, nah, kira-kira angka yang mana? Nah, coba kita tes bagian D, apakah masuk? Coba 14 juta, oke, 10%-nya itu kan 1,4 juta. Oke, jadi kalau 14 juta ditambah 1,4 juta itu kan menghasilkan 15.400.000. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian D kawan-kawannya. Tidak mungkin bagian B. Oke, karena kalau bagian B 10%-nya itu kan 1,3. Nah, 1,3. Berarti di sini 1,3. Ini kalau dijumlah itu hanya 14.300.000. 14.300.000. Oke? Jadi ini salah ya. Nah, jawaban paling benar untuk soal ini adalah bagian D kawan-kawan. Sekira paham ya? Roni
memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajak itu 1 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka berapa penghasilan bersih Roni? Oke. Jadi Roni ini penghasilannya 2 juta per bulan. Oke. Penghasilan yang tidak kena pajak adalah 1 juta. Berarti Roni pasti kena pajak karena penghasilannya lebih dari 1 juta, yakni 2 juta. Oke. Berapa pajaknya? 12%. Berarti Roni punya penghasilan bersih setelah dipotong pajak itu berapa? Oke, coba kita lihat. 2 juta. Oke. 1% itu adalah 20.000. Oke. Kalau 2% itu kan 40.000. Kalau 10% itu kan 200.000. Oke. Ini kan sudah 12%. Oke, berarti kalau ini dijumlahkan 40.000 tambah 20.000, ini kan menghasilkan 240.000. Oke. Oke, jadi kalau kita kurangkan 2 juta dikurang 240.000, itu kan menghasilkan 1.760.000. Oke. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian A. Oke. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga 45 juta. Oke. Kemudian dia jual dengan harga 52 juta. Berarti ini modalnya ya, 45 juta modalnya. Dia jual 52 juta. Harga petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Nah, berapa ekor sapi yang dijual dan dibeli oleh petani tersebut? Oke, coba kita lihat. Oke, harga jualnya kan 52 juta. Dia beli dengan modal 45 juta. Berarti ada selisih di situ. 52 juta dikurang 45 juta. Hasilnya adalah 7 juta. Oke. Karena petani tersebut berhasil mendapatkan untung 700.000 per ekornya. Oke, berarti 7 juta ini dibagi 700.000. Oke. Nah, hilang di bawah nolnya 5 maksudnya. Di atas juga 5. Oke. Berarti tinggal 70 per 7. Oke, hasilnya ini adalah 10 ekor. Nah, berarti petani ini membeli dan menjual sapi itu sebanyak 10 ekor. Oke, begitu kawan-kawan ya. Soal berikutnya. Yoga memperoleh hadiah uang dari ayahnya. Jika sepertiganya untuk membeli mainan dan setengah dari sisanya untuk membeli buku, maka diperoleh sisa 50.000. Banyak uang yang diterima Yoga adalah, coba kita lihat, 50.000. Kemudian Yoga membelikan sepertiganya untuk membeli mainan. Nah, sementara sisanya 50.000. Nah, coba kita lihat angka berapa di sini. Oke, di opsi yang ketika dibagi 3 itu nilainya 50.000. Oke, 50.000 rata. Coba kita lihat opsi A 120 kalau dibagi 3 ini kan menghasilkan 40.000. Berarti ini salah ya. Bagian B 150.000 bagi 3. Berarti inilah yang paling benar. Oke, 50.000. Oke, simpel saja kawan-kawannya. Karena dibagi 3 berarti 50.000 untuk beli mainan. Oke, 50.000 untuk buku. Sisanya itu 50.000. Oke, begitu kawan-kawannya. Sekira mudah saja. Oke, jadi simple. Oke, soal terakhir. Angga mempunyai uang 4.500.000. Ia berniat membeli sebuah handycam seharga 2.500.000. Ini harga sebelum diskon.
harga diskon handycam tersebut adalah 20%. Oke. Selain itu, Angga juga membelanjakan uangnya untuk keperluan yang lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Angga saat ini? Coba kita lihat. Uang Angga itu kan 4.500.000. Dia beli handycam harga 2.500.000 sebelum diskon. Karena handycamnya ini diskon 20%, oke? Maka berapa yang harus dibayarkan oleh Angga? Oke, kalau diskon 20%. Coba kita lihat. 2.500.000, 2,5 juta, oke? 10%-nya itu kan 250.000. Tapi kalau 20% berarti tinggal kali 2 kawan-kawannya, berarti 500.000. Berarti Angga ini mendapatkan diskon 500.000. Berarti harus membayar 2 juta. Oke? Kemudian Angga juga membeli keperluan yang lain, itu harganya 1.500.000. Berarti 2 juta tambah 1,5 juta. Oke, ini kan hasilnya adalah 3.500.000. Oke, ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Angga untuk membeli menurut keterangan soal. Sementara Angga punya 4.500.000. Nah, 4.500.000 dikurang 3.500.000 yang dibelanjakan, maka hasilnya adalah 1 juta. Maka jawaban yang paling benar adalah bagian A, kawan-kawan. Simpel saja kan? Oke, sekira demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dengan baik, cerna dengan baik-baik, sehingga harapannya nanti outputnya teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimum di SKD nanti. Oke, jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.